Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Sofil Anam akan membawakan materi berjudul monograf. 1. Pengertian monograf. Buku monograf merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada suatu topik dalam suatu bidang ilmu kompetisi penulis, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap, jelas, serta simpulan dan daftar pustaka. Buku monograf merupakan hasil karya tulis yang ditulis oleh seseorang ahli atau spesialis di bidangnya, merupakan bentuk tulisan tentang sub atau bidang ilmu yang spesifik. Dan pada dasarnya monograf sendiri seperti laporan penelitian atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan di jurnal. Kalau sudah dipublikasikan di jurnal, maka artikel jurnal tersebut yang dijadikan bahan atau referensi dalam menulis monograf. Yang kedua, tujuan pembuatan buku monograf. Ada dua. Pertama, dipergunakan untuk pegangan materi pembelajaran. Jadi, buku jenis monograf juga dapat digunakan sebagai buku pegangan mahasiswa. Hanya saja masih membutuhkan bimbingan dari dosen. Yang kedua, digunakan sebagai buku referensi dosen atau peneliti untuk melakukan penelitian. Inti dari bahan referensi adalah buku yang menuliskan informasi secara tersistematis dan diperuntukkan untuk membaca secara umum. Terkait bagaimana cara pengelolaan atau pembuatannya, maka bahan referensi ini disusun seperti halnya menyusun buku jika dalam bentuk buku monograf. Jika ingin dikemas seperti majalah, maka diolah seperti majalah. Yang ketiga, karakteristik buku monograf. Pertama, merupakan hasil penelitian. Buku monograf adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil sebuah riset atau penelitian, sehingga termasuk ke dalam jenis karya ilmiah yang bisa disebut sebagai salah satu buku hasil penelitian. Maka wajib memiliki data dari hasil suatu penelitian sehingga isinya bisa sesuai dengan standar atau karakteristik khas dari buku monograf sendiri. Yang kedua, digunakan oleh dosen. Buku monograf hanya ditujukan untuk kalangan dosen, yaitu untuk dijadikan sumber atau referensi materi mengajar, maupun dijadikan sebagai referensi untuk melakukan kegiatan penelitian. Ingat, seperti poin tadi, bisa digunakan mahasiswa, tapi masih butuh bimbingan oleh dosen. Yang ketiga, bentuk formal. Karena termasuk ke dalam jenis karya tulis ilmiah, maka otomatis bahasa yang digunakan memakai bahasa formal, selalu menggunakan ejaan EYD, dan menghindari kata-kata yang tidak baku. Keempat, bisa diterbitkan. Nah, ini pada poin khususnya. Meskipun buku monograf memiliki target spesifik, yaitu kalangan dosen, namun buku monograf termasuk jenis karya tulis yang tulis ilmiah yang bisa dipublikasikan. Yaitu dengan jalan diterbitkan, buku monograf yang disusun, naskahnya nanti bisa dikirimkan ke penerbit yang membuka layanan penerbitan buku monograf, sehingga akan dibantu proses desain cover, editing, isi, dan keperluan lain termasuk proses penerbitan. Plus, bisa mendapatkan ISBN yang merupakan nomor induk khusus pada terbitan sebuah buku, sehingga bisa dipublikasikan atau dipasarkan secara lebih luas, misalnya di seluruh Indonesia, sekaligus menjamin isinya memiliki kualitas yang baik dan kredibel. Kelima, fokus pada satu cabang ilmu. Buku monograf bukanlah buku pegangan dosen yang berisi beberapa bidang ilmu. Di sini fokus mengulas atau membahas satu cabang ilmu saja, sehingga satu buku monograf hanya ditujukan untuk dosen di bidang suatu ilmu tertentu. Jika isinya memaparkan hasil penelitian di bidang matematika, maka dosennya mengampu mata kuliah matematika yang cocok memilikinya. Sebab memang fokus pada satu bidang saja. Jadi nggak bisa kalian ini kepada kalian ini nggak bisa dipegang satu sama lain. Yang terakhir, bisa dijadikan rujukan, mengingat buku monograf merupakan karya tulis ilmiah yang didasarkan pada hasil penelitian, maka isinya tentu dijamin kredibel dan bisa dibuktikan lewat pengujian dengan teknik tertentu. Nah, karakter ini kemudian membantu buku monograf bisa dijadikan sebagai rujukan saat menyusun suatu karya ilmiah lain, misalnya tesis, disertasi, maupun jurnal dan artikel ilmiah jenis lain. Yang keempat, susunan buku monograf atau lebih tepatnya strukturnya. Pertama ada judul monograf, kemudian pendahuluan, rumusan masalah. Di sini ada keterangan ada novelty atau rinciannya. Kemudian ada tujuan penelitian. Selanjutnya metodologi pemecahan masalah. Selanjutnya teori mutakhir.
pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Untuk penjelasan rincian dari masing-masing poin ini, pertama kita perhatikan dulu pada bab pendahuluan. Di situ nanti ada terhadap latar belakang, rumusan masalah, jadi lanjut, dan juga tujuan penelitian yang tidak perlu dicantumkan di bab pendahuluan, tapi bisa dicantumkan dalam prakata. Kemudian ada tinjauan pustaka. Pada penulisan tinjauan pustaka bisa langsung pada topiknya, tetapi tidak diurai semua dalam bab tinjauan pustaka. Monograf akan menjadi rujukan ilmiah untuk penelitian, maka dilarang keras mengutip dari sumber terpercaya, misalnya blog, Wikipedia, maupun sumber yang kurang terpercaya. Maksudnya ini adalah karena ini berdasarkan penelitian sendiri. Saya kurang tahu rinciannya, tapi ini salah satu yang membedakan antara tulisan pada jurnal dan monograf, yaitu sebaiknya mengutip semua paper milik sendiri. Ini ada rinciannya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pembahasan harus menyertakan setidaknya 70% dari pustaka yang diaju. Kalau kurang atau bahkan tidak sama sekali mengacu dari pustaka, maka akan mengurangi penilaian. Dan dalam pembahasan juga disertakan gambar. Sebaiknya tidak terlalu kecil, bisa 1 halaman kalau itu buku, atau paling tidak setengah halaman. Terus kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Selain untuk memperkuat bahasan dengan menuliskan daftar pustaka di tiap bab juga bisa membuat pembahasan halaman. Usahakan daftar pustaka dari sumber primer atau jurnal, bukan dari buku. Itu dia dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.